Menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi keuangan pemerintah Kota Banjarmasin masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari total capaian kinerja 68,06%, serapan anggaran baru menyentuh angka 51,05%. Masih jauh di bawah target triwulan 3 sebesar 75,96%. Menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi keuangan pemerintah Kota Banjarmasin masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari total capaian kinerja 68,6%, serapan anggaran baru menyentuh angka 51,05%, masih jauh di bawah target triwulan ketiga sebesar 75,96%. Sejumlah faktor disebut menjadi pemicu belum optimalnya serapan anggaran, terutama pada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang realisasinya belum sesuai perencanaan. Beberapa SKPD tercatat masih berada di kisaran 65% untuk pengerjaan fisik, namun serapan anggarannya belum sejalan. Salah satu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin yang hingga pertengahan November 2025, realisasi anggarannya baru mencapai sekitar 30%. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Waitakoni Prima TV, tengah hari Rabu 12 November 2025 memedahkan terdapat sejumlah kendala teknis maupun administratif yang mempengaruhi pencapaian serapan anggaran tersebut. Meskipun realisasi fisik proyek sudah berada di kisaran 50 hingga 55%, serapan keuangan belum dapat mengikuti karena proses administrasi pembayaran masih harus melewati sejumlah tahapan baru. Suri Sudarmadia menyatakan salah satu faktor utama adalah perubahan mekanisme pengadaan barang wan jasa yang mulai diberlakukan tahun ini. Perubahan dari penggunaan e-katalog versi 5 ke 6 dinilai memerlukan penyesuaian signifikan, termasuk penerapan e-purchasing melalui skema mini kompetisi yang menuntut kesiapan seluruh SDM pengelola pengadaan di SKPD. Selain itu, persoalan pembebasan lahan untuk sejumlah proyek prioritas juga menjadi hambatan terbesar. Dinilai lahan yang masih dalam proses pembayaran mencapai sekitar 50 miliar rupiah, termasuk untuk proyek strategis yang kaya pembangunan akses jalan wan jembatan. Proses administrasi yang kompleks, verifikasi berlapis, hingga penyesuaian regulasi tersebut memperlambat proses pencairan anggaran. Pertama, memang ada beberapa perubahan kebijakan ya, dari kebijakan proses pengadaan dari kemarin dari katalog versi 5 ke versi 6, terus setelah dari versi 6 kita e-purchasing pakai mini kompetisi. Nah, itu kan memerlukan kesiapan SDM dan juga baik SDM dari kami sendiri maupun dari SDM penyedia kayak gitu. Itu harus sudah siap. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang memperlambat proses penyerapan kami baik fisik maupun keuangan. Tapi harapan kami memang ini semua sudah jalan, walaupun memang sekarang masih di sekitar 30% ya, 30 udah ya, sekitar 30 keuangannya. Tapi memang ini sudah berangsur-angsur untuk bisa kita mencapai untuk merealisasikan. Jadi memang kemarin juga ada arahan dari BPKPAD yang mana yang memang secara wajar RIA dapat dilaksanakan, kalau tidak kembali. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya memang kami selalu di atas 90 ya, di atas 90%. Harapan kami juga tahun ini bisa mendekati itu, ya mungkin tidak kurang sedikit. Yang masih tinggal ini kita memang kita pembayaran tanah yang masih memang terkendala banyak nih. Tanah yang untuk nukrep yang veteran mungkin ada hampir sekitar 50 miliar yang masih proses nih. Mungkin ada tanah yang di bidang jalan jembatan juga ada. Di jalan Tembus Mantul masuk nggak? Jalan Tembus Mantul belum ada. Kalau itu tinggal satu persen. Nanti mungkin kami coba diskusikan dulu dengan bagian hukum seperti apa untuk karena dia tertinggal, apakah bisa memakai appraisal yang lama atau harus appraisal. Suri Sudarmadia menyatakan tetap optimis pencapaian serapan anggaran Dinas PUPR Banjarmasin secara umum dapat meningkat signifikan pada akhir tahun anggaran, yaitu serapan anggarannya di atas 90%.